Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Selasa 16 Juni 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pertobatan yang sejati. Pada zaman Nabi Yoel, bangsa Israel sedang menghadapi masa yang sulit akibat dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun, di tengah peringatan tentang penghukuman, Tuhan tetap membuka pintu kasih karunia dan mengundang umatnya untuk kembali kepadanya. Tuhan berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Dalam budaya saat itu, mengoyakkan pakaian merupakan tanda kesedihan, penyesalan, dan duka cita. Akan tetapi, Tuhan tidak hanya menginginkan tanda lahiriah. Tuhan tidak hanya menginginkan perubahan yang tampak di luar, tetapi perubahan yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hati. Seseorang bisa terlihat rohani, rajin beribadah, dan aktif melayani. Tetapi jika hatinya jauh dari Tuhan, maka semua itu tidak berkenan di hadapannya. Tuhan melihat hati. Ia mencari kerendahan hati, kejujuran, dan kesungguhan untuk kembali kepadanya. Sering sekali manusia lebih mudah mengubah penampilan daripada mengubah hati. Kita dapat datang ke gereja, mengikuti ibadah, bahkan melayani, tetapi masih menyimpan kepahitan, kesombongan, atau dosa yang belum dibereskan. Melalui firman ini, Tuhan mengingatkan bahwa yang terutama bukanlah hanya perubahan di luar saja, melainkan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan taat kepadanya. Firman Tuhan juga berkata, "Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu." Pertobatan bukan hanya sekedar merasa bersalah, melainkan mengambil langkah untuk kembali kepada Tuhan. Anak yang hilang dalam sebuah perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Yesus tidak hanya menyesali keadaannya yang terpuruk, tetapi ia bangkit dan pulang kembali kepada ayahnya. Kabar baiknya, Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Yoel menjelaskan bahwa Tuhan adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Sebaliknya, Ia menyambut, mengampuni, dan memulihkan. Ketika anak yang hilang kembali kepada ayahnya dalam perumpamaan Yesus, sang ayah tidak menghukumnya, melainkan memeluk dan menerima dia kembali. Demikian pula Tuhan menantikan setiap anaknya yang mau kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni ketika seseorang datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami kasih, pengampunan, dan pemulihan yang berasal daripadanya. Tuhan tidak mencari kesempurnaan manusia, tetapi hati yang mau bertobat dan berbalik kepadanya.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Tolong kami agar tidak hanya tampak baik di luar saja, tetapi memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan menaati Engkau. Perbaharuilah hidup kami dan pimpin kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Berkati dan lindungi kami juga di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.